ini kami bersama-sama kru dari Kibayushima akan menuju ke telaga yang sangat fenomenal. Telaganya mana, Mas? Telaga Ngebel ya. Nah, ini bersama seluruh kru. Nantinya kayak apa serunya kita bersama-sama di Telaga Ngebel ini. Tetap semangat tentunya bersama kita semua. Bersama teman-teman rombongan Ponorogo ya, diantaranya dari Bapak Sigit, ini Pak Sigit, ini dari Bapak Kusnudin Keraton Solo, ini Semarang semua, dari Riau juga ada, ini Semarang, ini dari Pekanbaru, Pekanbaru Riau, sawit kelapa sawit. Selamat untuk ya, selamat, kita sudah nyampe, kita melanjutkan perjalanan yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah, sahabat, itu tadi adalah para sahabat Kibayushima, luar biasa, ceria sekali. Saat ini para sahabat Kibayushima sedang menikmati indahnya alam di Telaga Ngebel yang masih sangat perawan, yang masih sangat natur, yang belum terjamah oleh tangan-tangan jahil yang menyebabkan rusaknya alam ini, sahabat. Yuk tetap bersama-sama kita telusuri sebuah fenomena yang ada di Telaga Ngebel Baru Glinting ini, sahabat. Tetap semangat tentunya bersama kita semua. Sahabat Kibayushima, pada tanggal 11 September 2018, Bapak Bupati Ponorogo Dr. Andes Haji Ipo Mukhlisoni meresmikan monumen ular naga, gambaran seorang Joko Baru Glinting yang merupakan cerita legenda asal usul Telaga Ngebel ini, sahabat. Di atas permukaan laut 610 meter keberadaan Telaga Ngebel ini 24 km dari arah jantung kota, yakni seluas 150 hektar keberadaan Telaga Ngebel, sahabat Kibayushima, di mana kita mengelilingi Telaga Ngebel ini kurang lebih seluas 5 km dalam suhu 20 sampai 26 derajat Celcius, dengan kedalaman telaga ini kurang lebih terpampar di dalam tembok pintu masuk di Telaga Ngebel ini kurang lebih 743 meter, sahabat. Luar biasa sekali. Telaga Ngebel ini merupakan sebuah telaga vulkanik ya, dimana menurut cerita tutur tinular ya dari para sesepuh kita, di mana telaga ini terjadi karena seorang anak yang bernama Joko Baru Glinting, merupakan pangejauhantan dari seekor naga raksasa yang merupakan naga yang bertapa selama 300 tahun. Nampak di sana seorang mencari ikan di telaga ya. Nah, sahabat Kibayushima, ternyata
anak Ki Ageng Mangir ini merupakan seorang anak pertapa dan karena kutukan seorang Roro Kijang ya yang memangku pusakanya Ki Ageng Mangir, maka sang istri harus bertapa dan di dalam pertapaannya mendapatkan seorang anak ya yang berwujud naga yang diberi kelinting sehingga sebutannya Joko Baru Kelinting. Nah, karena kutukan di masyarakat desa tersebut yang tidak mau memberi sesuap nasi, hanya sekedar pengganjal perut ya. Nah, ini nampak Pak Haji Mardi, Mas Husnuddin, Mas Ipo yang santai di pinggiran telaga Ngebel ini sahabat. Nah, akhirnya si Joko Baru Kelinting ini memberikan sayembara, barang siapa yang bisa mencabut lidi ini maka Joko Baru Kelinting akan meninggalkan tempat pesta, di mana pesta Bapak Kepala Desa yang menggunakan daging ular naga ini sebagai bahan pestanya. Nah, di sana juga nampak wahana sepit Telaga Ngebel, ada tiket yang lewat tengah itu 60.000, 100.000 lewat tepi, dan satu paket 150. Asik sekali. Namun ada kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang harus ditaati oleh para pengunjung. Di sana tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata sembrono ya, tidak boleh meludah di telaga yang akibatnya sangat fatal apabila aturan-aturan ini dilanggar. Minimal bingung ya, tidak bisa kembali, dan bisa juga entah karena apa tercebur ke telaga hingga hilang seluruhnya. Tiga Sarogoni juga kecelakaan menikung atau tanjakan di sebuah yang curam. Nah, ini nampak di sana mendekati maghrib ini ya, nampak masih banyak pengunjung yang berdatangan untuk menghabiskan malam ya ini. Sahabat Ki Bayusima, di pinggir telaga ini masih banyak sekali ruang-ruang kosong ya, tanah-tanah yang bisa kita tempati tentunya untuk usaha kuliner Ponorogo. Nah, sahabat Ki Bayusima, sejauh 5 km ya, jauh 5 km kita berkeliling ke telaga ini ya, di telaga ini. Namun jangan coba-coba untuk menantang ya, menantang misalkan alah wong sakmine tak ubengane ngarah pirang menit ngarah pirang jam gitu. Ternyata kalau kita sombong dengan kata-kata itu sampai kita lah ya I live Ngebel, ternyata tidak nyampe pula sampai di setat kita, kok gak teko-teko. Nah, itulah mau tidak mau kita harus mempercayai ya, bersahabat dengan yang alam di luar alam sana. Banyak-banyaklah berzikir ya, banyak-banyaklah berdoa, karena alamnya masih sangat perawan sekali, masih banyak misteri. Bahkan akhir-akhir ini di Telaga Ngebel tengah malam sering terdengar suara gemuruh, bahkan sampai tanahnya bergetar. Sesuai dengan pengamatan Badan Vulkanologi, itu adalah peristiwa alam ya. Di balik itu pun juga kita tidak tahu. Nah, sahabat Ki Bayusima, di sana nampak gapura ya. Setelah tadi di patung Joko Baru Kelinting, kalau kita menuju ke arah yang tidak berlawanan arah kembali ya, di sana ada gapuro ya, gapuro
yang sangat teduh, dan di samping kiri kanan gapura terdapat pula dua raksasa kembar ya, sahabat Kibayoshima. Menurut kepercayaan tempo dulu Hindu Buddha ya, ini adalah gambaran raksasa Cingkorobolo ya, yang ditugaskan oleh para dewa untuk menjaga gerbang pintu Selo Tangkep atau kubur, alam kubur. Yang satunya ini Bolo Buto ya, atau raksasa kembar sama. Ini kedua-duanya untuk menjaga pintu kubur. Kalau kepercayaan kita Muslim itu kurang lebihnya malaikat penjaga kubur, malaikat mungkar dan nakir. Nah, ini nampak para pengunjung Mas Hamid dan beberapa tim ya, beberapa rombongan ini sangat menikmati udara yang pada kala itu suhunya kurang dari 25 derajat Celcius ya, seputaran 21 derajat, jadi sangat-sangat nyaman sekali. Nah, sahabat Kibayoshima, terima kasih atas kebersamaannya. Tetap dukung Kibayoshima, subscribe tentunya yang belum subscribe ya, agar channel Kibayoshima terus berkembang untuk panjenengan semuanya.